Masya Allah, anak pribadi sangat bahagia untuk mau datang gitu. Sangat terhormat bisa menemani antum di sini. Mungkin ada sedikit yang anak sampaikan, khususnya untuk bapak-bapak karena antum semuanya dan juga ibu-ibu. Bapak-bapak ini di sini adalah para pengurus lingkungan ya. Ada Pak RW, kemudian ada Pak RT, Pak RW, Pak Bagus, Pak RT, Pak Darwanto dan Pak Wasman, serta para seksi ya. Ada bagian sarpas, bank sampah, sosial, dokumentasi apa, media, bendahara umum, bendahara RT, bagian kesehatan, olahraga, bagian keamanan, apa yang belum nih? Sosial, Masya Allah. Jadi pengairan ya, irigasi ya. Yang pengairan siapa? Pengairan siapa nih? Antum. Jadi semuanya antum memiliki peran di perumahan Kampung Islami Thayyibah, yang berarti antum semuanya secara tidak langsung adalah ulil amri, ya. Ulil amri yang memegang wewenang di Kampung Islami Thayyibah ya. Dari mulai RW, RT dan bagian-bagian terkait tadi. Demikian pula itu tidak lepas dengan peran ibu-ibu ya, para ummahat yang merupakan istri dari para pengurus. Maka perlu diingat bahwa Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in, setiap kalian itu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian pasti akan ditanya tentang rakyatnya. Ra'iyah itu kalau di bahasa Indonesia kan rakyat gitu ya, yang dipimpin. Jadi ada pemimpin, amir, ada rakyat. Rakyat adalah ra'iyah dalam bahasa Arab, itu serapan dari bahasa Arab. Jadi setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, yaitu rakyatnya, yang di bawahnya. Maka fal amiru ra'in, fal amiru ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun anhum. Maka seorang pemimpin yang dia memegang kewenangan, memegang otoritas atas manusia, atas orang lain, seperti antum nih RW, maka membawahi RT dan lain sebagainya, RT membawahi warga dan lain sebagainya. Maka dia adalah orang yang bertanggung jawab dengan yang dipimpinnya tersebut, yaitu para warganya tersebut. Dan farrajulu ra'in ala ahli baitihi. Dan seorang laki-laki, yaitu suami, itu adalah pemimpin bagi ahli baitnya, yaitu keluarganya, ya, istrinya, anak-anaknya. Dia adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait apa? Terkait apakah suami atau bapak sudah mengajak keluarganya menuju surga Allah atau belum. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini fungsi utama dari keluarga adalah untuk menjaga diri kita sendiri dan juga istri, anak-anak dan siapapun yang berada di bawah tanggung jawab kita di keluarga tersebut, entah itu adik kita perempuan, bibi kita atau ibu kita dan lain sebagainya, dari api neraka. Nah, kemudian bagaimana peran ibu, peran istri? Maka wal mar'atu, dan seorang perempuan itu adalah ra'iyatun, pemimpin. Ya. Fi baiti ba'liha wa waladihi, di rumah suaminya dan pemimpin anak-anak dari suaminya tersebut. Fahiya mas'ulatun anhum, maka ibu-ibu, istri itu pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan anak-anak suaminya, terkait dengan kondisi rumah suaminya. Jadi tugas utama dari ibu itu adalah bagaimana memastikan anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Maka fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatiha. Ini konsep di dalam Islam bahwa sebenarnya setiap kita itu pemimpin. Hanya skalanya berbeda-beda gitu. Kalau pemimpin di dalam rumah Kampung Islami Thayyibah ya berarti antum nih sebagai RW, sebagai RT, sebagai seksi macam-macam tadi. Kalau di rumah berarti suami bertanggung jawab tentang istrinya, anak-anaknya. Istri bertanggung jawab tentang harta suami dan juga anak-anak dari suaminya. Nah, itu sebenarnya simpel seperti itu. Nah, sehingga ketika suami itu memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin di lingkungan, yaitu di Kampung Islami Thayyibah, maka tugas istri adalah bagaimana suaminya itu bisa disupport, ya, bisa diberikan motivasi supaya suaminya terus bermanfaat. Nah, jadi yang harus menjadi tugas istri adalah gimana suaminya ini menjalankan tugas RW dengan totalitas. Gimana menjalankan tugas RT dengan totalitas. Jadi apapun yang merupakan kebijakan, keputusan dari suaminya itu didukung. Apalagi kalau itu adalah hasil dari musyawarah, maka didukung. Itu tugas utama dari istri itu.
Maka apa yang harusnya menjadi tugas istri? Ya udah, Bi, ya, gitu kan. Pak, pokoknya apapun keputusan yang sudah disepakati dengan sesama bapak-bapak, gitu ya, sesama pengurus, kita support. Nah, gitu. Kemudian ada satu hal yang tidak kalah pentingnya, namanya sebagai pemimpin itu ya, harus memiliki jiwa yang besar, harus memiliki jiwa yang besar, dada yang lapang, gitu ya. Itulah kenapa ada surah Asy-Syarah atau Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak. Kenapa? Bukankah telah kami lapangkan dadamu, wahai Nabi Muhammad? Karena memang Nabi Muhammad mengemban beban yang sangat berat, yaitu sebagai seorang nabi dan rasul yang pasti akan menemui banyak sekali cacian, fitnah dari kaumnya, bahkan siksaan dan lain sebagainya. Itu membuat sedih naluri seorang manusia, gitu. Beliau manusia biasa, basyarum mislukum. Maka perlu dada yang lapang, ya. Perlu untuk bagaimana siap ya, menyiapkan mental ketika dengar komplain-komplainan dari warga, gitu kan. Nah, ini jadi punya dada yang lapang itu menjadikan kita enjoy, kalau saat biasa itu, receh itu remeh gitu. Jadi kalau dikomplain, ya, apapun itu insya Allah biasa, nganggapnya biasa. Antum semuanya itu punya peran. Maka berperanlah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ana ulangin ya. Jadi kita semuanya itu memiliki peran. RW memiliki peran, RT memiliki peran, bagian Sarpras memiliki peran, bagian sosial memiliki peran, bagian irigasi, ya, pengairan, bagian bank sampah, bagian olahraga, ya, bagian media, apa ya belum pernah sebut. Bendahara itu memiliki peran. Maka konsepnya adalah kullu ya'malu ala syakilati. Katakan oleh Nabi Muhammad, masing-masing itu bekerja sesuai dengan bidangnya. Dan yang paling terakhir adalah karena masing-masing sudah memiliki peran dan masing-masing sebenarnya juga sudah berusaha menjalankan peran tersebut dengan baik, dan pasti manusia itu tidak lepas dari kekurangan, gitu ya. Maka wala tansawul fadla bainakum. Jangan pernah lupakan keutamaan dan kelebihan serta kebaikan di antara kalian. Ya, maka jangan pernah saling melupakan kebaikan masing-masing. Jadi si fulan, masya Allah ya, udah, walaupun kayaknya sekarang ini lagi nggak satset gitu kan, tapi jasanya udah banyak sebenarnya. Kok dipikir-pikir jadi RW, jadi RT, jadi bagian ini nggak digaji? Atau digaji nggak? Digaji nggak tuh? Enggak kan? Nah, tapi masya Allah ya, Bapak Fulan mungkin sekarang lagi banyak pikiran kali. Mungkin sekarang lagi punya problem kali. Kok jadi agak lemot gitu, agak satset lagi gitu. Nah, jadi kita selalu husnuzon, kasih uzur, dan jangan lupa pasti di saat kita lagi lagi on fire, ya kan, nanti yang lain agak lemah gitu ya, maka tugas kita mencari ini ada apa gitu kan. Siapa tahu ada problem yang membuat bapak tersebut jadi kok kalau memutuskan sekarang jadi ini ya, nggak jernih lagi ya gitu ya, barangkali punya problem. Nah, tugas kita coba mencari yuk sama-sama. Kan kita al-muslimu al-mu'minu lil mu'minin kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'd. Seorang mukmin yang satu dengan yang lain, apalagi yang terlibat dalam satu kepengurusan, itu seperti bangunan gitu. Ya, pasti saling menguatkan. Jadi kalau ada idzashtaka minhu udwan tada'a lahu sa'iru jasadi bisahri wal humma. Kalau ada satu aja bagian yang mengeluh gitu karena sakit, ya pasti yang lainnya juga akan merasakan imbasnya dengan demam atau dengan tidak bisa tidur, dengan begadang. Nah, itu yang harusnya. Jadi terus ingat kebaikan sesama kita, ya. Kemudian saling husnuzon. Ya, jangan sampai ada curiga dan lain sebagainya. Itu kunci ya, kunci keharmonisan di dalam kepengurusan apapun itu. Apapun itu. Mau itu yayasan, biasanya salah satu penyebab pecahnya yayasan lah, pengurusan mahar lah, atau kepengurusan lingkungan itu karena ini nih. Nggak ingat kebaikannya teman-temannya, ya, dan tidak bisa memberi uzur ketika temannya itu sedang tidak dalam kondisi yang baik gitu. Nah, maka dengan seperti ini antum kumpul, masya Allah gitu. Semoga dengan berkumpulnya jasad juga mengumpulkan apa, ruh antum semuanya. Gitu. Jadi semakin menguatkan ya. Jangan sampai ya ditekan lah egonya itu. Ya mungkin anak sampaikan semoga bermanfaat. Ya kalau kurang bermanfaat ya mohon maaf. Anak menyampaikan apa yang kiranya semoga dapat antum ambil pelajarannya. Tafadhol, kalau ada yang mau sharing, mau tanya-tanya, silakan. Dan ana memohon maaf kepada antum semuanya sebagai warga yang mungkin belum banyak
memberikan kontribusi di perubahan ya. Terkesannya kayaknya kalau ke situ cuma numpang tidur gitu. Habis itu hilang lagi gitu kan. Ya kita mondar-mandir ya. Bagaimana antum tahu anak kesini, ya sekarang banyak ke Jogja juga. Jadi PKIT itu cuma sebentar-sebentar aja untuk saat-saat ini.